warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Tasir Krisnawan, NIM 1992152020 dari Prodi Akuntansi Terapan Diploma 4 Kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus men-sharing kepada teman-teman sekalian tentang materi keragaman dalam berorganisasi. Tanpa berlama-lama, berikut materinya. Pada zaman sekarang, perkembangan organisasi berkembang sangat pesat dan memberikan dampak yang besar kepada seluruh aspek, terutama pada pembentukan SDM atau sumber daya manusia. Menurut bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, dalam bahasa Latin yaitu organum, yang berarti alat atau badan. Sedangkan menurut istilah atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi berupaya memaksimalkan potensi kontribusi kepada tenaga kerja yang beragam. Kita juga melihat bagaimana karakteristik seperti etnis dan perbedaan individu sangat mempengaruhi kinerja dan kepuasan pekerja pada saat ini. Apa itu keragaman dalam organisasi? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Sedangkan organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, karena dengan keragaman atau perbedaan organisasi saat ini, kita dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta juga dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Keberagaman dalam organisasi mampu menciptakan suatu lingkungan yang positif dengan segala hal perbedaan yang dibawa oleh masing-masing orang. Dapat dilihat dari kepribadian dan kreativitas orang yang berbeda-beda untuk membantu organisasi mendapatkan berbagai perspektif dan ide baru. Beberapa hal di bawah ini menunjukkan manfaat keberagaman dalam berorganisasi. Manfaat yang pertama yaitu menghadirkan bakat atau keterampilan dan pengalaman. Individu dari berbagai latar belakang mampu menghadirkan talenta atau skill dan pengalaman yang berbeda-beda. Hal ini tentu bisa memberikan keuntungan bagi suatu organisasi dan performa kerja anggota itu sendiri. Skill dan pengalaman yang bervariasi tersebut akan memberikan wawasan yang baru bagi setiap anggota. Namun, kita juga harus memastikan bahwa skill yang dimiliki tersebut relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini. Manfaat yang kedua yaitu menciptakan inovasi. Berorganisasi dengan orang yang memiliki latar belakang dan pengalaman kerja yang berbeda-beda dapat mendorong terciptanya berbagai macam ide dan pendapat. Dari sini,
dapat dipahami bahwa menggunakan kemampuan masing-masing secara maksimal dan mengkombinasikannya adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, yaitu keterampilan dalam berbahasa asing. Keterbatasan bahasa dan perbedaan budaya sering menjadi hambatan untuk berorganisasi. Tetapi, dengan memiliki anggota yang bisa berbahasa asing dengan baik, memungkinkan kita untuk tetap berkembang dan mencapai tujuan kita. Yang keempat, yaitu menumbuhkan bakat. Dengan semua keragaman ini akan menarik lebih banyak minat orang-orang untuk mendaftar dalam organisasi tersebut. Karena dengan organisasi ini akan dipandang sebagai organisasi yang progresif dan dapat meningkatkan banyak bakat individu. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan kinerja. Dalam meningkatkan kinerja setiap orang, maka lingkungan yang menyenangkan akan membuat mereka merasa nyaman dan senang. Hal ini sangat penting untuk mendorong kepercayaan diri setiap individu, agar mereka dapat memberikan kemampuan terbaik dan hasil yang baik. Dalam keragaman organisasi, selain berbicara tentang definisi atau pengertian dan manfaat organisasi, terdapat juga tingkatan dalam keberagaman. Berbicara tentang tingkatan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tingkatan yang pertama yaitu keragaman level permukaan atau surface level diversity. Keragaman level permukaan adalah perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan tanggapan tertentu. Yang kedua yaitu keragaman level dalam atau deep level diversity. Keragaman level dalam adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan, seiring dengan mengenal orang lain dengan lebih baik. Dalam berorganisasi, terdapat banyak sekali keberagaman. Namun, dalam keberagaman tersebut, kita dapat mengambil banyak sekali keuntungan di dalamnya. Yaitu, keuntungan yang pertama yaitu dapat menambah pengetahuan akan ikut serta dalam berorganisasi. Yang kedua, dapat mengenal satu sama lain akan budaya, suku, agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, dapat menjalin silaturahmi akan orang yang berbeda suku, agama, bahasa, dan gender atau jenis kelamin. Yang keempat, dapat bertukar pikiran atau ide-ide yang kreatif dalam diskusi suatu organisasi. Selain keuntungan, terdapat juga kekurangan dalam keberagaman organisasi ini, yaitu antara lain, yaitu yang pertama, prasangka membuat keputusan sebelum mengetahui fakta mengenai suatu objek yang relevan. Yang kedua, diskriminasi tidak menghargai adanya perbedaan dari adanya keberagaman setiap anggota. Yang ketiga, tanggapan atau gambaran mengenai penilaian seseorang yang hanya berdasarkan kepada persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Dalam organisasi, biasanya banyak orang yang bingung dan canggung atau ada juga yang malu dalam memulai komunikasi, apalagi terhadap orang yang baru kita kenal. Dalam lingkungan organisasi, berikut ini cara membangun komunikasi yang baik
dalam keberagaman di lingkungan organisasi. Yang pertama yaitu bahasa. Seharusnya di lingkungan organisasi untuk tidak menggunakan bahasa daerah, karena di lingkungan organisasi memiliki keragaman setiap budaya, suku, dan bahasa yang berbeda-beda. Jadi, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, jenis kelamin. Dengan tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita, semua pekerjaan di dalam suatu kelompok bisa dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, agama. Dengan sifat toleransi terhadap agama yang berbeda-beda, dengan selalu mengingatkan waktu akan beribadah dan mengucapkan selamat hari raya antar agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi keragaman dalam organisasi. Semoga video penjelasan pada kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Saya Muhammad Nur Tasrik Rusnawan dari Prodi Akuntansi Terapan Kelas A mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.